Apa itu ikatan kovalen koordinasi? Ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang digunakan secara bersama-sama berasal dari salah satu atom saja. Adapun contohnya adalah ada SO3 dan NH3BCl3. Saya akan bahas struktur Lewis dari senyawa SO3. SO3 itu terdiri dari dua atom, yaitu atom S dan atom O, di mana jumlah atom O ada 3 buah. Kita buatkan konfigurasi atom S. Nah, karena elektron valensi atom S ada 6, maka dia harus menyumbangkan 2 elektron untuk mencapai kaidah oktet. Sedangkan atom O, elektron valensinya ada 6, membutuhkan lagi 2 elektron untuk mencapai keadaan stabil. Nah, setelah kita buatkan struktur Lewisnya, atom pusat S, kita tuliskan elektron valensinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atom O ada di sekitar atom S yang jumlahnya 3. Nah, di sini pada atom S dengan atom O di sebelah kanan, elektron yang digunakan secara bersama-sama ini hanya berasal dari atom S. Atom O tidak menyumbangkan pasangan elektron. Padahal pasangan elektron ini digunakan oleh S dan O. Hal yang serupa pula dengan atom O yang ada di atasnya. Ikatan antara S dengan O yang ada di atas itu, elektron yang digunakan berasal dari S, bukan berasal dari S dan O. Berbeda dengan ikatan antara S dengan O yang di sebelah kiri. Pasangan elektron ikatan yang digunakan itu adalah S menyumbangkan 2 elektron, O juga menyumbangkan 2 elektron. Kalau kita hitung berapakah elektron valensi pada atom S? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atom O di sebelah kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atom O yang ada di atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu juga dengan atom O yang ada di sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seluruh atom yang terdapat dalam molekul SO3 itu sudah memiliki 8 elektron valensi, artinya sudah mencapai kaidah oktet. Tetapi di sini ada 2 buah ikatan di mana pasangan elektron yang digunakan secara bersama-sama itu berasal dari satu atom saja, yaitu atom S. Nah, inilah yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Ada berapa ikatan kovalen koordinasi di sini? Ada 2, 1, 2. Nah, ini termasuk ikatan kovalen apa, Dek? Nah, karena jumlahnya ada 2, berarti ikatan rangkap 2. Benar sekali adik-adik ya. Berarti kalau kita tuliskan, nah seperti ini. S dikelilingi oleh atom O. Nah, ikatan kovalen koordinasi untuk membedakan dengan ikatan kovalen biasa itu dilambangkan dengan tanda panah, di mana arah tanda panah itu berasal dari atom mana yang menyumbangkan elektron. Nah, karena di sini dari atom S, maka tanda panahnya berasal dari atom S menuju O. Itu tandanya S menyumbangkan 2 buah elektron untuk digunakan secara bersama-sama. Ini tanda dari ikatan rangkap 2. Rumus molekulnya SO3. Kita lanjutkan ke materi pengecualian kaidah oktet. Pada materi yang sudah saya jelaskan tadi, kalau kita hitung setiap atom itu memiliki elektron valensi 8 untuk memenuhi kaidah oktet untuk mencapai keadaan stabil adik-adik. Nah, ternyata di alam terdapat beberapa senyawa yang tidak memenuhi kaidah oktet tersebut, tetapi senyawa itu stabil di alam. Nah, ketiga senyawa itu dapat kita golongkan. Yang pertama adalah senyawa yang tidak mencapai aturan oktet, artinya elektron valensinya kurang dari 8. Yang kedua, senyawa yang jumlah elektron valensinya ganjil. Dan yang terakhir adalah senyawa yang elektron valensinya lebih dari 8 atau sering disebut dengan senyawa dengan oktet berkembang atau sering disebut dengan superoktet. Nah, apa saja masing-masing contoh dari senyawa ini? Senyawa yang tidak mencapai aturan oktet itu contohnya adalah BCl2 dan BCl3. Senyawa yang jumlah elektron valensinya ganjil itu adalah NO2. Dan yang terakhir senyawa yang elektron valensinya lebih dari 8 atau superoktet, contohnya adalah PCl5 dan SF6. Nah, saya akan bahas satu saja.
yaitu senyawa yang tidak mencapai kaedah oktet atau elektron valensi atom pusatnya kurang dari 8, yaitu BCl2. Struktur Lewisnya adalah sebagai berikut. Atom Be itu terletak pada golongan 2A, berarti elektron valensinya ada 2. Mestinya untuk mencapai kaedah oktet, Be harus memerlukan lagi 6 buah elektron. Cl terletak di golongan 7A, berarti elektron valensinya 7. Memerlukan lagi 1 elektron. Nah, 1 elektron itu Cl sumbangkan dan Be juga menyumbangkan 1 buah elektron yang akan digunakan secara bersama-sama. Begitu juga dengan atom Cl yang ada di sebelah kiri. Nah, setelah terjadi ikatan antara Cl dengan Be, kalau kita hitung berapakah elektron yang dimiliki oleh Be? 1, 2, 3, 4. Nah, belum mencapai kaedah oktet. Sedangkan atom Cl-nya ada 8, sudah mencapai kaedah oktet. Tetapi senyawa ini di alam dalam keadaan stabil. Nah, inilah yang disebut dengan pengecualian kaedah oktet, di mana atom Be atau atom pusatnya tidak memenuhi kaedah oktet.